Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera, serta selalu kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, melindungi di sepanjang malam hingga kembali kami bangun di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 13 ayat 16-17. Tertulis demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara yang dikasih Tuhan, di beberapa kota di Cina, misalnya Beijing, Shenzhen, dan Guangzhou, kita bisa melakukan pembayaran hanya dengan menunjukkan telapak tangan. Agar bisa membayar dengan scan telapak tangan, maka telapak tangan kita dipindai terlebih dulu dan dihubungkan dengan akun bank kita. Secara perlahan kita melihat sebuah bayangan atau gambaran dari apa yang akan terjadi di masa depan dalam pemerintahan antikristus, di mana pembayaran dapat dilakukan dengan menunjukkan tanda yang ada di tangan kanan maupun di dahi. Bayangkan kalau kita tidak terdaftar dalam sistem pembayaran yang terdigitalisasi, kita tentu tidak akan bisa melakukan transaksi, jual ataupun membeli. Dan kita menjadi terkucilkan, terhapus dan tertolak dari sistem yang ada. Sistem yang akan ada dalam pemerintahan antikris di suatu saat nanti menuntut harga yang mahal dari diri kita, yaitu kesetiaan yang mutlak pada sistem yang menggantikan posisi Tuhan. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita mau menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan atau kesetiaan kita kepada sistem antikris yang akan ada nanti? Dalam Wahyu 13 ayat 16-17 ini dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tanda yang disebutkan dalam ayat ini bukan sekedar alat transaksi jual beli saja, tapi merupakan simbol kepemilikan dan penyembahan antikristus. Akses ekonomi, yaitu jual beli, dipakai sebagai senjata untuk menekan dan memaksa setiap orang agar masuk ke dalam sistem dan menerima antikristus ini. Kita semua tahu kalau kita terpinggirkan dan tertolak dari akses jual beli, maka itu berarti sebuah ancaman terhadap eksistensi lahiriah kita. Itulah sebabnya sistem yang akan ada dalam pemerintahan antikristus terintegrasi dengan akses-akses ekonomi yang membuat banyak orang mau atau tidak mau pada akhirnya menuruti dan mengikuti sistem antikris yang akan ada nanti. Saat ini kita belum sampai pada titik yang disebutkan secara spesifik dalam surat Wahyu ini, tapi tanda-tanda dari sistem itu dapat kita lihat perawalannya atau embrionya dari sistem pembayaran ataupun transaksi yang ada sekarang ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi sekarang ini, yang jadi pertanyaan buat kita adalah, apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak? Harga dari sebuah kesetiaan adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan, sulit dikatakan bahwa kita setia kepada Tuhan. Kita rela membayar harganya dengan bersedia untuk berkorban demi menjaga kesetiaan kita dan iman kita kepada Tuhan. Tidak perlu kita menunggu nanti di zaman antikristus untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekarang ini apakah kita setia kepadanya? Ataukah kita sering mengorbankan Tuhan karena kita ingin memenuhi keinginan-keinginan ekonomi kita? Apakah kita lebih mengutamakan hal-hal yang lain dibandingkan Tuhan? Mari tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan mulai dari sekarang. Dalam keadaan apapun juga, tantangan yang ada, persoalan yang kita hadapi, setialah selalu dalam iman percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami tentang kesetiaan. Kami mau setia kepadamu Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kami. Kami mau percaya, mengasihi-Mu Engkau Tuhan, sampai akhir hayat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan menolong kami untuk mengerti serta menguatkan hati kami untuk setia selalu kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam tugas pelayanan dan dalam segala apa yang kami kerjakan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan sedang dalam persoalan. Tuhan menilik setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang dituliskan dan disampaikan. Nyatakanlah kuasa mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kekuatan baru, ada semangat yang dipulihkan, ada kelepasan, dan mujizat heran dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.